Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan membahas budaya Jambi. Teman-teman, kita memasuki ke ranah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi. Lagu-lagu daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang pertama, lagu Selempang Merah. Lagu ini menggambarkan pejuang di masa kemerdekaan pada saat itu. Selempang merah menjadi sebuah tanda pengenal bagi pahlawan yang berjuang mengusir para penjajah Belanda. Selempang merah ini berukuran berkisar lebar 3-5 cm dan panjang 1,5 hingga 2 meter. Selempang merah ini tertulis ayat-ayat suci Al-Quran dengan tinta-tinta raja. Dan lagu ini menggambarkan keberanian dan perjuangan kemerdekaan pada saat itu. Lagu yang kedua, lagu Negeri Tepi Laut. Negeri kami, negeri tepi laut, setiap hari. Lagu ini mendeskripsikan rakyat-rakyat yang ada di Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan lagu legendaris ini seringkali dibawakan oleh Paduan Suara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di acara-acara besar seperti HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai tradisi di salah satu kecamatan yang ada di Batanghari. Tradisi merupakan kebiasaan turun-temurun dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tradisi pernikahan yang ada di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Teman-teman bisa melihat pada gambar di bawah. Garudo merupakan sejenis alat pandu yang terbuat dari kayu ataupun bambu yang berbentuk seperti replika burung Garuda. Garudo ini berfungsi untuk membawa kedua mempelai pengantin dan dipikul oleh kerabat laki-laki dari pihak laki-laki. Garudo dipikul sambil diiringi sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan salawat adzan. Garudo ini dibawa ke kediaman mempelai wanita. Sambil dibawa, Garudo diayun-ayunkan ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan untuk memberikan kesan Garudo itu sedang terbang. Proses ini melambangkan hijrahnya kedua pasang mempelai yang akan menghidupi kehidupan yang baru. Saya Saskia, saya akan memperkenalkan salah satu makanan tradisional yang ada di Provinsi Jambi, yaitu kue cepak kapung. Kue cepak kapung merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari Desa Terusan, Kecamatan Marabilian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Kue ini merupakan salah satu warisan nenek moyang mereka yang hingga kini masih dipertahankan oleh keluarga. Kue cepak kapung merupakan salah satu kue jajanan favorit pada saat bulan Ramadan. Kue ini memiliki bentuk yang menyerupai dengan kembang kantong semar, yaitu berongga kecil dan berwarna hijau. Kemudian kue ini memiliki tekstur yang kenyal dan terasa manis ketika dimakan karena berasal dari kuah santannya. Bahan dasar membuat kue ini yaitu tepung beras, tepung terigu, gula pasir, gula aren, telur, santan, dan pewarna makanan pasta pandan. Perkenalkan, nama saya Singgih Dharma Padani. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Datuk Mersam Sang Belalang Kunyit. Legenda Datuk Mersam yang ditulis oleh Muhammad Ihsan pada tahun 2016 di Jambi. Cerita ini menceritakan tentang Datuk Mersam yang tinggal di sebuah desa Pasebahan. Datuk Mersam adalah seorang pemimpin yang baik dan karisma. Suatu hari, masyarakat desa Pasebahan terkena penyakit. Seorang ahli nujum yang bernama Datuk Seketi memberi petunjuk bahwa untuk mencari seorang dukun yang membuat penyakit itu. Rintangan demi rintangan dihadapi oleh Datuk Mersam dan Datuk Seketi dan menemui dukun itu. Si dukun pun memberi keinginan untuk menikahi kedua putri Datuk Mersam. Setelah mendengar ucapan sang dukun, Datuk Mersam pun merasa emosi dan ingin menjodohkan kedua putrinya. Dengan sang misterius calon menantu kedua Datuk Mersam hilang begitu saja karena kutukan sang dukun. Datuk Mersam pun mencari sang dukun dan sang dukun memberi 2 gelas minuman kepada Datuk Mersam. Setelah meminumnya, Datuk Mersam pun menjadi belalang kunyit. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tarian
Rentak Kudo. Tarian Rentak Kudo adalah tarian khas Kerinci yang berasal dari desa Hamparan Rawang. Tarian ini dikenal sebagai tarian Rentak Kudo karena gerakannya yang menghentak-hentak seperti kuda. Seni budaya ini sangat identik sekali dengan bahasa dan gaya masyarakat Kerinci, daerah Rawang dalam melambangkan syairnya yang disebut asut, dan penyanyiannya disebut pengasuh untuk mengiringi kesenian dan tarian. Keberadaan seni tari Kerinci ini terus dijaga secara turun-menurun oleh seniman budaya Kerinci lokal dan generasi ke generasi. Kadang, bila dilanda musim kemarau yang panjang, masyarakat Kerinci juga akan mementaskan kesenian ini untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tujuannya dari pementasan tari ini umumnya adalah untuk melestarikan pertanian dan kemakmuran masyarakat, untuk menunjukkan rasa syukur masyarakat Kerinci baik dalam musim subur maupun musim kemarau untuk memohon berkah hujan. Tingginya penghormatan terhadap perayaan seni dan budaya Kerinci ini pada zaman dahulu sangat kuat sehingga dipercaya bahwa dalam setiap pementasan seni budaya ini, getaran dan hentakan tari Rentak Kudo bisa terasa hingga jarak yang sangat jauh dari lokasi pementasan. Tarian ini dipersembahkan untuk merayakan hasil panen pertanian di daerah Kerinci, yang secara umum adalah beras atau padi, dan dilangsungkan berhari-hari tanpa henti. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pakaian adat Muaro Jambi Teluk Belango. Pakaian adat Muaro Jambi Teluk Belango memiliki sejarah yang erat dengan budaya Melayu dan pengaruh Islam. Teluk Belango adalah pakaian adat laki-laki Melayu Jambi yang terdiri dari baju kurung dengan kancing di bagian depan. Pakaian adat ini berkembang sejak zaman Kerajaan Jambi, dipengaruhi oleh masuknya kerajaan agama Islam pada abad ke-15, yang mendorong masyarakat untuk menutup aurat sesuai syariat Islam. Baju kurung termasuk varian Teluk Belango. Awalnya digunakan sebagai tarik pakaian hariat, tetapi sekarang lebih sering digunakan dalam acara adat. Sekian.